Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang deaerator. Tapi sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Surya Ditya Naimaho dengan NIM 83. Perkenalkan, nama saya Jeremy Bonamanurung, NIM 84. Salam kenal semua. Perkenalkan nama saya Johannes Abrizal Manurung, NIM 85. Perkenalkan, nama saya Belmi Siswoda dengan NIM 86. Berikut topik-topik pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama, terdapat pengertian deaerator, prinsip-prinsip deaerator, hubungan oksigen dan karat, mengapa deaerator diperlukan, bagian utama deaerator, jenis-jenis deaerator, sistem deaerator, dan terakhir cara kerja deaerator. Pengertian deaerator. Deaerator adalah alat yang digunakan dalam sistem pembangkit listrik, khususnya pada pembangkit listrik tenaga uap, untuk menghilangkan gas-gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida, dari air pengisi feedwater sebelum air tersebut dimasukkan ke dalam boiler. Prinsip kerja deaerator. 1. Hukum Henry. Berdasarkan hukum Henry, kelarutan gas dalam suatu larutan menurun seiring dengan menurunnya tekanan parsial gas di atas larutan berbanding lurus. Di sini terlihat volume 1. Di dalam volume tersebut terdapat tekanan yang menekan udara dan menekan cairan. Akibat dari tekanan itu, gas-gas akan terpaksa atau dipaksa larut ke dalam cairan. Karena ada tekanan tadi, kita simpulkan P1 yang soluble atau kelarutan daripada gas S1. 2. Kelarutan gas temperatur. Kelarutan gas dalam larutan menurun seiring dengan meningkatnya suhu larutan dan mendekati suhu jenuh. Pada volume 2, apabila volume ruangan dikecilkan, otomatis tekanan gas akan meningkat karena disempitkan. Akibatnya volume daripada molekul gas berlarut akan lebih besar. Oksigen dan karat. Di sini terdapat sebuah reaksi apabila besi bereaksi dengan oksigen, maka terjadi korosi. Berdasarkan kurva hubungan larutan oksigen temperatur didapat beberapa kesimpulan. Semakin rendah temperatur air, kelarutan oksigen semakin tinggi. Hal ini berarti oksigen sulit untuk terlepas dari air sehingga nilai oksigen terlarut akan tinggi. Sebaliknya, jika temperatur air tinggi, maka kelarutan oksigen menurun. Hal ini berarti oksigen mudah terlepas dari air dan kandungan oksigen menjadi kecil. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mengapa deaerator diperlukan? 1. Penghapusan gas terlarut. Penghapusan gas terlarut secara efektif menghilangkan oksigen terlarut dan karbon dioksida dari air umpan boiler, sehingga mengurangi risiko korosi pada sistem boiler dengan mencegah kadar oksigen di bawah 7 bagian per miliar ppb. Mereka membantu mencegah pembentukan karat dan senyawa korosi lainnya yang dapat merusak komponen boiler seiring berjalannya waktu. Yang kedua, pemanasan awal air umpan. Deaerator memanaskan air umpan hingga suhu jenuhnya menggunakan uap bertekanan rendah. Proses pemanasan awal ini mengurangi kejutan termal ketika air masuk ke boiler, meminimalkan tekanan pada material boiler, dan meningkatkan stabilitas operasional. Dengan menyediakan air umpan panas, boiler memerlukan lebih sedikit energi untuk mencapai suhu uap yang diinginkan, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang ketiga, peningkatan panas. Dengan menghilangkan gas yang tidak dapat dikondensasi, deaerator meningkatkan efisiensi perpindahan panas di dalam boiler. Udara bertindak sebagai isolator, dan penghilangannya memungkinkan pertukaran panas yang lebih baik antara uap dan air, sehingga menghasilkan uap yang lebih efektif dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang keempat, pemulihan energi. Deaerator dapat memanfaatkan flash steam dari proses blowdown boiler
menangkap energi yang seharusnya hilang. Uap yang dipulangkan ini dapat digunakan sebagai gas penggosok di daerator, yang selanjutnya meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Yang kelima, pengurangan kebutuhan perawatan kimia. Dengan menghilangkan gas terlarut secara mekanis, daerator mengurangi kebutuhan akan pemulung oksigen kimiawi yang sering digunakan untuk mengolah air umpan. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya bahan kimia, tetapi juga meminimalkan resiko masalah yang berhubungan dengan bahan kimia di dalam sistem boiler, yang berkontribusi terhadap efisiensi dan keamanan secara keseluruhan. Yang keenam, stabilisasi ketinggian air. Daerator menyediakan kapasitas penyimpanan untuk air umpan yang diolah, memastikan pasokan yang konsisten ke boiler. Stabilisasi ini membantu menjaga kondisi operasional dan mencegah fluktuasi yang dapat menyebabkan operasi boiler tidak efisiensi atau gangguan operasional. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada bagian-bagian utama di aerator. Yang pertama itu ada feed condenser. Untuk mengkondensi gas-gas serta mengumpulkan gas-gas tersebut sebelum dikeluarkan ke atmosfer. Kedua, ada tray yang berfungsi sebagai media pemanas, tempat saringan, dan juga memperluas ruangan untuk kondensasi. Ketiga, transmitter elektro yang berfungsi untuk mengukur suhu. Keempat, ada kontrol valve. Ini disebut juga keran atau katup kontrol. Yang kelima, spray valve untuk mengaburkan air kondensat agar memperluas permukaan air kondensat. Keenam, ada steam supply pipe yang merupakan pipa inlet yang menyuplai air kondensat dari ekstraksi IP turbin dan auxiliary steam heater yang masuk ke dalam deaerator. Yang ketujuh, ada deaerator tank menampung air kondensat yang sudah melalui proses deaerasi pada deaerator. Yang ke-8 ada bevel sebagai pembatas antara pre-deaerating area dan final deaerating area. Yang ke-9 ada relief valve untuk mencegah tekanan yang berlebihan pada deaerator. Ke-10 ada motorized operating valve. Ini adalah katup inlet pada air kondensat dan steam yang dapat diatur oleh operator dari ruang kontrol. Ke-11 ada drain valve. Alat yang berfungsi untuk mengeluarkan air dalam deaerator jika level air di dalam deaerator melebihi level yang diizinkan menuju ke kondensor. Ke-12 ada water level gauge. Alat ini digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya permukaan air yang ada di deaerator. Ke-13 ada pressure gauge. Alat yang menunjukkan besarnya tekanan uap yang ada di dalam unit dan alat ini ditempatkan pada jalur pemasukan uap. Yang ke-14 ada thermometer. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur di dalam deaerator. Alat ini biasanya ditempatkan pada tangki deaerator. Yang ke-15 ada relief valve. Merupakan salah satu komponen deaerator yang mengidentifikasi karakteristik dan spesifikasi deaerator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis deaerator. Secara umum, deaerator dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada spray type deaerator. Yang kedua, ada tray type deaerator. Nah, bagaimana sih cara kerja masing-masing? Spray type deaerator, cara kerjanya, air disemprotkan melalui nozzle ke area deaerator, di mana uap memanaskan air dan menghilangkan gas terlarut secara langsung. Tray type deaerator, air memasuki baki dan mengalir melalui serangkaian nozzle semprot. Uap mengalir berlawanan arah dengan air, memanaskan dan menghilangkan gas terlarut. Air kemudian dikumpulkan dan dikirim ke tangki air umpan. Selanjutnya, ada perbedaan deaerator spray dan tray. Yang pertama, perbedaannya secara desain, bahwa spray memiliki ketinggian lebih rendah. Hal ini dikarenakan desainnya yang wadah tunggal, sehingga pemasangan lebih mudah. Sedangkan tray, konstruksi lebih tinggi karena terdiri atas dua bejana, sehingga desain ini memerlukan lebih banyak pipa dan sambungan antar bejana, membuat pemasangan menjadi lebih rumit. Prinsip kerja, spray, air umpan disemprotkan melalui nozzle menjadi tetesan kecil yang kemudian bersentuhan langsung dengan uap. Sedangkan tray, air umpan melewati serangkaian tray atau pelat, atau lapisan tempat air mengalir dan bersentuhan dengan uap. Nah, aplikasinya,
Spray digunakan pada sistem dengan kapasitas kecil hingga menengah, di mana penghilangan gas yang sangat optimal tidak selalu diperlukan. Sedangkan tray cocok untuk sistem besar seperti pembangkit listrik atau industri berat, di mana penghilangan gas maksimal sangat penting untuk mencegah korosi. Cara kerja deaerator. Yang pertama ada pemanasan air. Air umpan boiler masuk ke deaerator melalui inlet. Deaerator bekerja dengan memanaskan air umpan tersebut hingga mendekati titik didihnya. Pemanasan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan uap yang disuntikkan ke dalam deaerator. Yang kedua, penghilangan gas terlarut. Gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida lebih mudah terlepas dari air ketika suhu air mendekati titik didih. Proses ini mengikuti hukum Henry, di mana kelarutan gas dalam cairan menurun seiring meningkatnya suhu. Uap yang dipanaskan mendorong gas-gas terlarut naik ke bagian atas deaerator, di mana gas-gas tersebut dikeluarkan melalui ventilasi. Yang ketiga, penampungan air deaerasi. Setelah gas-gas terlarut terlepas, air yang telah dideaerasi air yang sudah minim oksigen dan gas lain ditampung di tangki penyimpanan di bagian bawah deaerator. Air ini siap digunakan sebagai air umpan untuk boiler. Yang keempat ada kondensasi uap. Uap yang digunakan untuk memanaskan air juga akan terkondensasi dalam proses ini. Dan sebagian besar akan kembali bercampur dengan air umpan, meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan perbuatan yang kami perbuat, mohon dimaafkan. Terima kasih.